Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 9 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang siap menanggung kehinaan Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Ayorbaba. Kepada Saudara Kevin, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 9 April 2023 berjudul Ketika Saya Menanggung Celah Kristus. Ayat inti, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus 4 ayat 14. Dunia mencintai dosa dan membenci kebenaran, dan inilah penyebab permusuhannya terhadap Yesus. Semua orang yang menolak kasih-Nya yang tak terbatas akan menganggap kekristenan sebagai elemen yang mengganggu. Terang Kristus menyapu kegelapan yang menutupi dosa-dosa mereka, dan kebutuhan reformasi dinyatakan. Sementara mereka yang tunduk pada pengaruh Roh Kudus mulai berperang dengan diri mereka sendiri, mereka yang berpegang teguh pada dosa berperang melawan kebenaran dan wakil-wakilnya. Demikianlah perselisihan tercipta, dan para pengikut Kristus dituduh sebagai pengacau orang banyak. Tetapi persekutuan dengan Allah lah yang menjadikan mereka musuh dunia. Mereka menanggung celahan Kristus. Mereka menapaki jalan yang telah dilalui oleh yang paling mulia di bumi. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan sukacita jika mereka menghadapi penganiayaan. Setiap nyala api siksaan adalah agen Allah untuk pemurnian mereka. Masing-masing menyesuaikan diri untuk pekerjaan mereka sebagai rekan sekerja dengan Dia. Setiap konflik memiliki tempatnya dalam pertempuran besar untuk kebenaran, dan masing-masing akan menambah sukacita atas kemenangan akhir. Mengingat hal ini, ujian iman dan kesabaran mereka akan diterima dengan senang hati, gantinya ditakuti dan dihindari. The Desire of Ages, halaman 306. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini khususnya dalam bahasa Indonesia tidak selengkap dalam bahasa Inggris. Berikut dalam bahasa Inggris dan kita bandingkan dengan bahasa Indonesia. 1 Petrus 4 ayat 14 dalam bahasa Inggris versi King James berkata, If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Kalimat yang ditandai warna kuning tidak terdapat dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru. Kalimat tersebut artinya adalah, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Di pihak mereka dia dibicarakan dengan jahat, tetapi di pihakmu dia dimuliakan. Dia yang dimaksudkan adalah Kristus. Jadi, bagi mereka yang menista, Kristus dibicarakan dengan jahat, sementara bagi mereka yang dinista, Kristus dimuliakan. Karenanya roh nubuat bertanya dalam That I May Know Him, halaman 275 paragraf 4. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah penebus saya dimuliakan dalam diri saya
di hadapan alam semesta sorga, di hadapan agen-agen setan, dan di hadapan dunia? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar Yesus Sang Penebus dimuliakan dalam diri kita? Kembali dalam buku yang sama, That I May Know Him, halaman 275 paragraf 3 berkata, jika kita dapat menanggung penganiayaan demi namanya yang terkasih, kasih-Nya menjadi kekuatan yang berkuasa di dalam hati kita, karena kita memiliki kepastian bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jiwa yang diuji oleh badai tidak pernah lebih dikasihi oleh Juru Selamatnya dibanding ketika dia menderita celaan demi kebenaran. Inilah kondisinya di mana kita dapat memuliakan Kristus di dalam diri kita, yaitu dianiaya demi nama Kristus dan dicela oleh karena kebenaran. Ayat inti renungan hari ini berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab melalui penganiayaan tersebut kita memuliakan Kristus. Mengapa demikian? Sebab Selected Messages buku ketiga halaman 420 paragraf 4 berkata, ketika demi kebenaran orang percaya berdiri di depan pengadilan yang tidak benar, Kristus berdiri di sisinya. Semua celaan yang menimpa manusia percaya menimpa Kristus dalam pribadi orang-orang kudusnya. Aku pun akan mengasihi dia, kata Kristus, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Inilah kebahagiaan bagi mereka yang dinista atau dicela karena nama Kristus. Bahwa Kristus menyertai kita, mengasihi kita, dan menyatakan dirinya kepada kita. Kemudian, masih dalam buku yang sama, Selected Messages buku ketiga halaman 420 paragraf 5 melanjutkan. Ketika demi kebenaran orang percaya ditahan di dalam dinding penjara, Kristus menyatakan dirinya kepadanya dan menggairahkan hatinya dengan kasih-Nya. Ketika dia menderita kematian demi Kristus, Kristus berkata kepadanya, mereka dapat membunuh tubuh, namun mereka tidak dapat melukai jiwa. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Inilah kebahagiaan itu, saudaraku dalam Tuhan. Saat kita menanggung kehinaan, Kristus hadir bersama kita untuk menguatkan kita. Dan karenanya kita dapat menanggung kehinaan Kristus tersebut. Sebab Kristus telah terlebih dahulu mengalaminya dan menang. Karenanya, suratnya nomor 116 tahun 1896 paragraf 22 menyatakan, penganiayaan tidak dapat melakukan lebih dari menyebabkan kematian, tetapi hidup dilindungi untuk hidup dan kemuliaan yang kekal. Dalam Alkitab dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Aniaya hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa, tidak berkuasa membunuh hidup itu. Sebab bila Kristus bersama kita, maka hidup kita dipelihara di dalam Yesus, sehingga meski tubuh kita mati, akan dibangkitkan saat Yesus datang kedua kali. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata, dalam Radiant Religion, halaman 101 paragraf 3 yang berbunyi, mereka menapaki jalan yang telah dilalui oleh yang paling mulia di bumi, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan sukacita, jika mereka menghadapi penganiayaan. Ini semua karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada pada kita. Dan perlu diketahui, saudaraku dalam Tuhan, bahwa roh Allah dan Allah roh berbeda. Roh Allah adalah rohnya Allah itu sendiri, dan itulah yang ada pada kita. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran anaknya. Sebab Bapa yang adalah Allah kita terlebih dahulu di dalam anaknya, dan kemudian anak Allah di dalam kita, yaitu oleh kehadiran roh anak Allah. Oleh kehadiran roh anak Allah dalam hidup kita, maka kita dapat menanggung kehinaan Kristus. Kita dapat menanggung
celaan oleh karena nama Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kekuatan yang diberikan melalui nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa kami sebagai umat-umat Tuhan yang setia, yang mengikut Kristus, yang tinggal dalam Kristus dan beribadah kepadanya, pasti menanggung kehinaan, pasti menanggung nista dan celaan, pasti menanggung penganiayaan, karena kami setia kepada Kristus. Tetapi kami dapat berbahagia jika dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada kami. Dan roh Allah dapat menjadi bagian kami bila mana Kristus tinggal dalam hati kami, yaitu oleh kehadiran roh-Nya. Sehingga bila mana kami dinista, dihina, dicela, dianiaya, kami tidak dengan sedih menghadapinya, tetapi dengan sukacita. Sebab Kristus hadir bersama kami, Kristus menguatkan kami dan melindungi hidup kami. Sebab kalaupun aniaya dapat membunuh tubuh kami, tapi itu tidak dapat mengambil hidup kami. Di dalam Kristus hidup dipelihara, hingga pada waktu Dia datang kedua kali, kami boleh menerima dan dibangkitkan untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan kami menjadi umat-umat yang setia, yang siap menanggung kehinaan-Mu dengan penuh sukacita, karena kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.